Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal aswaja kullaha mimma tunbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal musyahidun al-kiram, hadirin wal hadirat jamaah subuh yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ya, 10 menit Pak, supaya tidak ada lagi yang berdiri. Kita mengerti kalau tadi malam Bapak Ibu pasti masih lelah, masih letih setelah menyelesaikan rangkaian sholat lail di malam yang ke-20. Mungkin pulang ke rumah langsung lanjut tadarus sampai larut malam, karena mungkin sudah ada yang itikaf. Jadi sudah sahur, kita lanjut sholat subuh. Jadi memang wajar kalau sudah sholat subuh seperti ini, memang waktu yang paling enak untuk dengar ceramah. Ya, sampai itu yang bilang tidur deh. Hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sudah dihadap di pekan-pekan terakhir bulan suci Ramadan. Namun narasi yang sama, bahwa ternyata sadar atau tidak Ramadan juga akan meninggalkan kita. Hal yang pertama yang harus kita pikirkan adalah bahwa sudahkah Ramadan benar-benar membentuk karakter baru dalam diri kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik setelah ditempa kurang lebih 20 hari kemarin. Ini harus menjadi bahan muhasabah bagi kita agar 10 hari ke depan kita benar-benar memaksimalkan pekan-pekan terakhir Ramadan. Karena Ramadan tidak hanya mulia di awal, tidak juga hanya mulia di pertengahan, tapi mulia sampai di penghujungnya. Tidak heran Allah mensyirkan Lailatul Qadar, karena ada keutamaan di 10 hari terakhir. Maka kita dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di pekan-pekan terakhir Ramadan. Namun di kesempatan subuh hari ini, saya ingin mengajak kita semua coba bermuhasabah tentang efek dari Ramadan kita atau puasa yang kita kerjakan selama 20 hari berjalan. Adakah peningkatan kualitas ibadah? Adakah perubahan karakter? Atau sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih baik? Saya mengajak kita melihat dua hewan melata yang ternyata melakukan hal yang sama seperti kita. Tujuannya untuk bertahan hidup. Hewan tersebut adalah ular dan ulat. Ini dua hewan yang kita jijik kalau lihat ular dan ulat. Kita tidak suka ular dan ulat, dan bahkan kita tidak mau dekat dengan ular dan ulat. Tapi ternyata dua hewan ini berpuasa. Dalam siklus perjalanan hidupnya, kalau dua hewan ini mau bertahan hidup, umurnya sedikit mau lebih panjang, dia harus berpuasa. Ular berpuasa dengan melakukan proses ekdesis. Jadi dia tidak makan, dia tidak minum. Sebagaimana kita yang berpuasa, dia juga tidak bertemu dengan kelompoknya. Jadi dia menyendiri. Jadi kalau kita lihat ular melilit di pohon atau melilit di batu, lalu melakukan proses ekdesis. Ekdesis itu ganti kulit. Karena di kulit lamanya itu sudah ada parasit yang bisa menyebabkan cedera pada kulit dalamnya.
yang bisa jadi membunuh dirinya sendiri. Makanya mereka harus ganti kulit. Butuh interval waktu tertentu untuk puasa ular sampai selesai. Begitu selesai, hasilnya setelah dia ganti kulit, wujudnya tetap ular, tapi kulitnya lebih mengkilap daripada sebelumnya. Kalau ular yang dulu beracun, begitu selesai berpuasa, dia akan semakin mematikan. Tapi tabiatnya tetap buruk. Orang tetap tidak suka dengan yang namanya ular, orang tetap jijik dengan yang namanya ular. Bandingkan dengan puasanya ulat. Jadi kalau tadi ular ternyata juga berpuasa, walaupun tabiatnya hampir sama. Itu ulat kalau sudah ketemu daun rusak. Kalau ketemu bunga rusak. Buah-buahan kalau sudah berulat, tidak ada yang mau makan buah-buahan. Itulah ulat. Tapi ternyata ulat kalau mau panjang umur, dia juga harus berpuasa dengan tidak makan, tidak minum, tidak bertemu dengan kelompoknya. Ulat melakukan proses metamorfosa dengan membungkus dirinya dengan sutra, ya, kepompong. Interval waktu kurang lebih 15 sampai 20 hari. Setelah dia tidak makan, tidak minum, mulailah retak sedikit demi sedikit kepompong dan keluarlah wujud baru. Yang dulunya dia melata, dia merayap. Setelah berpuasa dengan interval waktu tertentu, akhirnya ulat tidak lagi melata, dia sudah bisa terbang lebih tinggi. Dulu dia perusak, asal ketemu daun pasti daun lubang-lubang. Tapi setelah berpuasa, dia punya tupoksi baru, kebiasaan baru. Dia membantu penyerbukan pada bunga. Dan dulunya ulat menjijikkan. Orang tidak suka kalau lihat ulat. Tapi setelah berpuasa, justru orang takjub dengan wujud barunya. Orang senang memandangnya. Karena wujud barunya kita kenal dengan nama kupu-kupu. Ini dua tolak ukur bentuk keberhasilan orang-orang yang berpuasa. Kalau ternyata tidak ada perubahan signifikan dalam perjalanan keseharian kita pasca Ramadan nantinya, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa puasa dan setiap amalia yang ada dalam bulan suci Ramadan tidak membawa dampak yang signifikan dalam diri kita. Tapi kalau ternyata ada perubahan karakter, ada perubahan perilaku, kita menjadi pribadi yang lebih jujur, pribadi yang lebih tenang, tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, bahkan menjadi pribadi yang pandai dan rutin berderma, istiqomah dalam menjalankan perintah dan segala macam, dan selalu menjauhi larangan Allah, maka ini pribadinya seperti ulat ini. Dia menjadi sosok yang baru. Orang takjub dengan dirinya, orang kagum dengan dirinya. Karena inilah esensi Ramadan. Ramadan itu hadir untuk membentuk kebiasaan baru pada diri kita, agar nantinya kita menjadi pribadi yang istiqomah. Evaluasi sesungguhnya bukan di Ramadan. Ujian kita nantinya adalah pasca Ramadannya. Bahwa mampukah kita tetap rajin ke masjid walaupun bukan Ramadan? Mampukah kita tetap berpuasa walaupun bukan Ramadan? Kadang kita mengeluhkan kita tidak mampu melaksanakan puasa 2 kali sepekan. Saya tidak bisa ya Allah, berat ya Allah. Allah sudah membuktikan kita mampu berpuasa sebulan berturut-turut. Kita sulit melaksanakan sholat lail walaupun cuma 2 rakaat. Tapi Allah sudah membuktikan di tiap malam-malam Ramadan kita memuliakan qiyamul lail. Allah hanya ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita makhluk yang sempurna, kita hebat. Maka momentum Ramadan adalah momentum mengembalikan jati diri kita sebagai pribadi yang hebat, yang kuat dan taat menjalankan perintah, yang merupakan tupoksi utama kita sebagai seorang hamba. Maka jalankanlah perintah. Karena Ramadan itu sekali lagi mulia sampai penghujungnya.
saya biasa menganalogikan Ramadan sebagaimana pertandingan sepak bola. Jadi kemarin itu waktu malam 17 nuzulul Quran, saya menyebut itu sudah fase babak yang kedua. Itu pemain bola kalau sudah di babak yang kedua tetap fokus, tetap serius sebagaimana babak yang pertama. Mereka tidak lalai. Bahkan pemain bola yang ketemu di penghujung pertandingan menit-menit terakhir, mereka tetap semangat. Walaupun mungkin sudah ada yang lelah, letih, sudah ada yang capek. Sebagaimana kita di akhir-akhir Ramadan, sudah ada yang lelah, sudah ada yang digerogoti rasa malas. Tapi harus tetap memaksakan fokus, serius, karena pertandingan belum selesai. Karena sebagaimana sepak bola, kita tidak mau kebobolan di menit-menit terakhir. Pasca Ramadan kita akan menghadiri perhelatan akbar Idul Fitri yang kita kenal dengan istilah Hari Raya Kemenangan. Pertanyaannya, menang lawan apa kalau tarawihnya tidak komplit? Menang lawan apa kalau sebulan penuh dikasih waktu kita tidak sempat khatam Quran? Menang lawan apa kalau infak, zakat, sedekah kita masih hitung-hitungan sama Allah? Dan perkara ibadah lainnya, kalau ternyata kita masih lalai, kita kalah sekala-kalahnya. Maka Ramadan memberikan pesan kepada kita bahwa inilah momentum kita paksakan beribadah, karena di dalamnya setiap amal ibadah dilipat gandakan. Maka motivasi terakhir adalah kita hanya sejenak berdiri di belakang imam. Akan tiba masa, tiba waktu, kita akan terbaring di depan imam. Sebelum waktu itu tiba, maksimalkan beribadah. Atau mungkin paksakan beribadah. Sholatlah walaupun terpaksa, berpuasalah walaupun terpaksa, bersedekahlah walaupun terpaksa, bacalah Quran walaupun terpaksa. Karena lebih baik terpaksa masuk surga walaupun daripada sukarela masuk ke dalam neraka. Ini hal yang harus menjadi motivasi bagi kita. Jangan menjadi bagian daripada orang-orang yang menormalisasi bahwa penghujung Ramadan wajar kalau jamaah sudah berkurang. Justru jadilah orang yang justru meramaikan masjid sampai penghujungnya. Lailatul Qadar menanti kita di penghujung Ramadan. Maka guna menjemput hal tersebut, maka harus ada peningkatan kualitas. Saya tadi malam sampaikan di masjid, salah satu masjid di Minasaupa, saya bilang harus ada peningkatan. Pengurus masjid tidak boleh lagi dapat uang 2.000 di celengan di 10 hari terakhir. Kalau kemarin kita kasih masuk celengan 5.000, usahakan 10 hari terakhir 10.000. Kalau kemarin cuma bawa kue di masjid 5 biji, 10 biji, usahakan 10 hari berturut-turut bawa terus. Jangan rujukannya disampaikan, diumumkan pina mata. Bahkan yang masih malas-malasan bawa buka di masjid, coba bikin motivasi. Bayangkan bahwa yang disebut itu adalah nama-nama calon penghuni surga. Ya. Saya di Masjid Hakul Yakin, Jalan Suno, namanya memang yang disampaikan adalah daftar nama-nama calon penghuni surga yang akan membawakan penganan buka puasa esok sore. Jadi kita memang tulis seperti itu supaya ada motivasi. Ya, karena kadang ada orang mengeluh, kenapa saya lagi yang bawa? Ada juga jadwalku bawa kue di masjid sebelah. Ada juga jadwalku bawa kue di masjid di depan. Ada juga jadwalku bawa kue di masjid samping. Satu hari kurasa banyak pengeluaran. Coba. Giliran nanti Idul Raya Kurban, mau dapat kupon di belakang, mau dapat kupon di depan, mau dapat kupon di sini. Jadi kalau orientasinya dunia, dia cepat. Kalau akhirat masih hitung-hitungan. Ini yang mau diperbaiki, dikoreksi di bulan suci Ramadan. Akhirnya Ramadan cuma datang sekali setahun, maka maksimalkanlah setiap amal ibadah yang ada di dalamnya agar kita dapat mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang ditawarkan oleh Allah. Baik itu rahmatnya, maghfirahnya, bahkan golden ticket yang kita kenal dengan istilah itkun minan nar. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan mengantarkan kita menjadi pribadi mulia, dan di penghujung Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang fitrah di hari yang fitri. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Muqim. Ikfina bi halalika an haramika wa qina fadlika amman siwaka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun kemarin ada. Pergi sebentar malam gitu. Ya, sebentar hari terakhir. Sebentar tadi. Saya masih banget kecil. Dari